Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa yakum, hadirin wal hadirat jamaah masjid Jami'al Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam ini masih dalam pembahasan Asmaul Husna Al-Musawwir. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir yang berarti Allah Maha membentuk rupa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi di sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, ternyata semuanya berbeda. Gak ada yang sama. Ya, kalau yang mirip mungkin ada, yang mirip. Ya, tapi kalau betul-betul sama 100% itu enggak ada. Itulah al-musawwir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha membentuk rupa. Nah, kadang-kadang jemaah sekalian, ya, seseorang ketika melihat yang lain dia mengatakan si fulan jauh lebih sempurna daripada saya. Karena dia misalnya memiliki tubuh yang bagus, wajah yang tampan, ganteng dan cantik. Dia mengatakan si fulan lebih sempurna daripada saya. Ingat ya, sadarilah bahwa apapun yang membentuk rupa kita, ya, fisik kita, postur tubuh kita, bahkan wajah kita, itu semuanya merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semua itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar tentang itu. Nah, lalu kemudian apa sikap kita terkait Asmaul Husna Al-Musawwir? Sikap apa yang mesti kita jalankan terkait Asmaul Husna Al-Musawwir yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa? Nah, di sini jelaskan di antaranya ada 4 sikap kita yang harus kita jalankan terhadap nama Al-Musawwir yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa. Ya, sikap yang pertama ini kita telah jelaskan di pertemuan yang lalu. Sikap kita terkait Al-Musawwir
Ya berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa, itu apa? Kita harus ridha. Menerima apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa kita. Terima apa adanya. Ya. Siapa yang ridha dengan keadaan dirinya, dengan apa yang ada dalam dirinya itu, maka itulah merupakan puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan. Ya. Jadi ini merupakan puncak kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia di dunia ini, berarti kita harus ridha. Ya, tanpa ridha kita tidak akan bahagia. Ya, jadi sebelum ridha, sepanjang itulah kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup. Ya, tidak ada yang akan menyengsarakan diri kita, tidak ada yang akan membuat diri kita semakin menderita kecuali pikiran kita sendiri. Bahwa pikiran kita ini tidak mau belajar untuk ridha. Ya, untuk ridha. Pikiran kita yang tidak mau belajar untuk ridha. Ya, jadi sepanjang kita tidak ridha, yang pertama, hidup kita akan semakin menderita. Hidup kita ya akan menderita, sengsara selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak ridha, tidak akan mengubah apapun. Ya kan? Tidak akan mengubah apapun. Kita tidak ridha dengan keadaan kita, dengan bentuk fisik kita, tidak akan mengubah apapun sama sekali. Ya, maka orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh adalah orang-orang yang terus menyiksa dirinya. Siapa dia? Itulah orang yang tidak pernah ridha dengan keadaan dirinya. Padahal dirinya itu adalah semuanya, sepenuhnya keinginan, kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum kita ridha, kita akan sampai meraih puncak kebahagiaan. Dan ingat jemaah sekalian, kita tidak akan sampai ridha tanpa ma'rifatullah, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan ridha. Nah, sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah, jauh dari Allah, dijamin dia tidak akan ridha. Ya, kenali Allah dalam 3 hal yang telah kita jelaskan. Ya, kenali Allah Jalla wa Ala dalam 3 hal. Yang pertama, ya, pertama ridha dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, ada ujian. Ya, kita ridha. Kenapa kita ridha? Jawabannya karena di balik musibah, di balik ujian terdapat apa? Hikmah, yaitu berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ridha dengan ujian itu, dengan musibah itu karena kita mengharapkan apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ridha dengan al-alim, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Apapun yang kita alami, kita dapat musibah, kita dapat kesulitan. Ya, kita dapat kesusahan dalam hidup kita. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita. Ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ridha. Ya, bahwa Allah Jalla wa Ala mengetahui keadaan kita, dan ingat Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-Nya. Allah Maha Adil. Ya. Ini yang kedua ya. Jadi ridha dengan karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan zalim kepada saya, ridha karena Allah mengetahui hal itu. Allah Maha Adil. Tapi yang ketiga adalah ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa syar'i maupun kauni. Keputusan syar'i seperti apa? Perintah dan larangan ibadah. Kita menjalankan perintah Allah, ridha. Ya, kita menjauhi larangan Allah, ridha. Yang kedua keputusan kauni berupa alam, berupa takdir. Ya, Allah menakdirkan begini, kita ridha. Allah menakdirkan begitu, kita ridha. Allah membentuk rupa kita, fisik kita, wajah kita, kita pun ridha. Jadi kita tidak akan sampai kepada
keridhaan sebelum kita mengenal tiga hal ini. Yang pertama, ridha dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha dengan segala sesuatu akan diketahui Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah alim, Maha mengetahui segala-galanya. Yang ketiga adalah ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sikap yang pertama terkait Asmaul Husna Al-Musawwir yaitu ar-ridha. Ya, menerima apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa kita. Ini yang pertama. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang enggak ridha kan dengan dirinya, dengan bentuk tubuhnya, dengan wajahnya. Buktinya apa? Merubah kan wajahnya kan? Dirubah. Operasi plastik. Biar awet muda begitu. Pada usianya 80 tahun misalnya, operasi plastik biar awet muda. Itu menunjukkan ketidakridhoannya kepada bentuk rupa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tadi. Operasi plastik itu kan, atau merubah jenis kelamin. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ada kan? Ada. Ya. Ini bahaya sekali. Ini yang pertama ya. Sikap yang pertama yaitu ridha. Sikap yang kedua yang mesti kita jalankan terkait Asmaul Husna Al-Musawwir, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa, yaitu apa? Kita tidak boleh mencela, tidak boleh menghina setiap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh mencela, menghina bentuk rupa seseorang, fisik seseorang, enggak boleh. Ya, kenapa kita tidak boleh mencela, bahkan sampai menghina fisik seseorang, bentuk rupa seseorang? Jawabannya apa? Karena ya, bentuk tubuh seorang itu adalah tadi keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mencela dan menghina bentuk tubuh seseorang, fisik seseorang, rupa seseorang, berarti dia telah menghina dan mencela kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghina dan mencela kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan perbuatan Allah, berarti dia telah mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mencela yang membuatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Misalnya kita ada seorang membuat sesuatu misalnya, jelek banget, buruk banget. Kita cela, kita hina. Jadi sekaligus dia mencela, menghina yang membuatnya. Apabila kita mencela, menghina seseorang, berarti ya kita telah mencela dan menghina yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin, orang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus iman kepada takdir, iman kepada apa? 4 atau 5? 6. Fokus. Maka dia tidak akan pernah mencela, menghina bentuk tubuh seseorang, enggak akan pernah. Kalau betul-betul iman kepada takdir. Ya. Nah, makanya ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu seorang sahabat yang memiliki betis kecil dan kurus. Kecil dan kurus. Nah, pada suatu saat beliau radhiyallahu anhu memanjat pohon, ya, ingin mengambil apa? Memotong ranting pohon untuk dijadikan sebagai siwak, manjat gitu kan. Nah, karena angin berhembus gitu kan, terus akhirnya kelihatanlah betis beliau nampak di hadapan para sahabat yang lainnya, ada sekelilingnya betul. Kelihatannya oleh para sahabat di sana. Apa yang terjadi? Para sahabat ketawa, yang serikan gitu. Kenapa? Kalian melihat saking kecilnya, ya, saking kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Lalu ditegur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Mimma tadhakun?" Apa sih yang membuat kalian ketawa? Apa yang membuat kalian ketawa? Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai Nabi Allah, kami ketawa karena melihat betapa kecil dan kurusnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu."
Karena Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi." Ya. Walladzi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Kata Nabi SAW, ini hadis sahih Imam Ahmad dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, lahuma, dua betis, siapa? Dua betis, Ibnu Mas'ud itu sebut, ya, athqalu fil mizan, lebih berat, lebih berbobot, ya, di mizan, di timbangan nanti di akhirat, min Uhud, dibandingkan dengan gunung Uhud. Jadi coba lihat gunung jemaah sekalian, besar sekali gunung, ya, ternyata lebih berbobot, lebih berat lagi, ya, dibandingkan dengan betis, kedua betis Ibnu Mas'ud. Meskipun kecil, kurus tapi berbobot. Nanti mana di akhirat, di fil mizan tadi. Ya, jadi pertanyaan, apa yang membuat berbobot? Apa yang membuat berbobot di timbangan itu? Jamil, amal saleh. Amal saleh. Nah, sama halnya dengan nanti kan di surga, ahli surga, mereka akan mencicipi, menikmati bidadari surga. Berapa jumlahnya? 100. Satu orang 100 bidadari surga, bayangkan. Bidadari surga. Tapi ternyata, ya, semua itu bisa dikalahkan dengan istri kita ketika di dunia. Meskipun satu bisa mengalahkan 100 bidadari surga. Kenapa? Karena istri kita ketika di dunia dari amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 100 itu, yang bidadari surga itu, mereka tidak beribadah kepada Allah. Allah ciptakan saja di surga. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Nah, meskipun istri kita yang satu ini, ya, itu bisa mengalahkan 100 bidadari di surga. Nah ini ya, jadi ini nggak boleh. Jadi mencela, menghina seseorang itu nggak boleh. Dan hadis ini sebutkan para sahabat hanya ketawa saja, nggak sampai betapa jeleknya nih, enggak, betapa buruknya enggak, tapi hanya ketawa saja, itu pun tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya, Nabi SAW menegur demikian. Nah, sama dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ya, ketika beliau cemburu dengan istri yang lainnya. Nah, cemburu kepada istri yang lainnya namanya Sofia. Karena Sofia ini kan postur tubuhnya pendek gitu kan. Maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu sampai berisyarat dengan tangannya, ya, yang menunjukkan kepada apa? Hinaan dan celaan. Maka ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa, ya, mencela, menghina, bentuk fisik seseorang ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Maka jemaah sekalian, kita penting sekali mengkaji Asmaul Husna, ya, agar kita ridha. Kita mengkaji Al-Musawwir, oh berarti kita harus ridha apa adanya dalam bentuk tubuh kita. Yang kedua apa? Tidak mencela, tidak menghina, tidak mengolok-olok bentuk tubuh seseorang. Karena semuanya sepenuhnya adalah keinginan, kehendak, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap yang kedua yang mesti kita jalankan, yaitu apa? Kita tidak mencela dan menghina bentuk rupa seseorang. Yang ketiga, jemaah sekalian, sikap kita yang harus kita perhatikan dan jalankan terkait Asmaul Husna Al-Musawwir, yaitu kita harus menyadari, ya, harus betul-betul menyadari tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk rupa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung-burung. Berapa sih banyak burung? Jawabannya nggak bisa terhitung, banyak sekali, beraneka ragam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung-burung dengan bentuk yang berbeda-beda. Burung A begini, burung B begitu. Pokoknya berbeda-beda, enggak ada yang sama. Ya. Banyak sekali.
Ya, unik sekali, penuh dengan keajaiban. Coba lihat misalnya burung cendrawasih. Warnanya unik sekali. Bentuknya ajaib sekali. Ya, ajaib sekali. Nah, di balik itu ternyata ada Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha membentuk rupa. Jadi, sejumlah apapun, banyak sekali burung-burung Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan bentuk yang berbeda dan semuanya penuh dengan keindahan. Penuh dengan keindahan. Nah, coba lihat di lautan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan-ikan yang banyak. Berapa banyak ikan? Jawabannya enggak bisa dihitung, banyak sekali. Dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar. Ikan kecil apa namanya? Cupang. Lihat warnanya unik sekali, warnanya itu. Ajaib sekali. Luar biasa sekali Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan cupang. Ikan lagi apa lagi? Ikan mas, ikan impun, banyak sekali. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam ikan-ikan itu ternyata bentuknya berbeda, enggak ada yang sama. Dan anehnya jemaah sekalian, ini keajaiban di balik Al-Musawwir. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir yang Maha membentuk rupa. Enggak ada sama sekali kita berpikiran ketika melihat ciptaannya, contohnya ketika melihat burung. Pernahkah kita terlintas dalam pikiran kita kejelekan-kejelekan? Misalnya, ini burung. Jelek banget burung ini. Pernah enggak? Ya kan? Burung yang lain misalnya kita ke binatang kan, ke binatang banyak burung-burung sana. Ketika lihat burung apa? Burung unta misalnya, buruk sekali ini burung. Pernah enggak kita berpikiran demikian? Enggak kan? Enggak. Dan sekian banyak burung, enggak ada kita mengatakan, oh jelek banget nih, buruk banget nih burung. Enggak. Yang muncul adalah keindahan-keindahannya sekali. Burung A begini, betapa indahnya burung ini. Burung B, betapa indahnya. Begitu. Yang muncul adalah keindahan-keindahan. Itulah dibalik Al-Musawwir. Jadi kita melihat tadi apa? Ikan-ikan di lautan banyak sekali. Ya, misalnya ketika kita melihat ikan sapu kan ada. Jelek sekali burung ini, ikan ini. Pernah melihat enggak kan? Atau lihat ikan yang lain. Ya, buruk banget ikan, enggak ada. Jadi enggak ada kita berpikiran keburukan-keburukan. Ya adalah keindahan-keindahan. Itulah keajaiban apa? Keajaiban dari nama Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa. Jadi Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa penuh dengan keunikan, penuh dengan keluar biasaan. Maka betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk rupa. Nah, lebih ajaib lagi jemaah sekalian, ya, ketika Al-Musawwir dalam alam manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa manusia? Jawabannya Allah Jalla wa Ala membentuk rupa manusia dengan bentuk rupa yang berbeda-beda. Ya, coba kita bayangkan jemaah sekalian, manusia banyak sekali di alam dunia ini. Apakah bentuknya sama? Apakah rupanya sama? Enggak ada yang sama. Yang persis sama enggak ada. Yang betul-betul sama enggak ada. Kalau yang mirip mungkin ada ya, banyak yang mirip. Ya. Di sini kan kita ngaji. Ada yang sama enggak? Wajah kita enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada yang sama. Ya. Luar biasa sekali jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa manusia. Enggak ada yang sama satupun. Kalau manusia membuat sesuatu, ya, mungkin cuma bisa membuat satu model, dua model kan. Kesannya nggak bisa lagi, terbatas akal pikirannya. Nggak ada lagi ide gitu kan. Itu manusia. Contoh misalnya, punten. Bismillah. Misalnya orang Jepang, apa yang dia buat? Motor. Orang Jepang membuat motor kan? Motor Jepang gitu kan? Mungkin bisa membuat satu model, dua model saja kan? Ya kan? Udah itu enggak bisa lagi kamu lagi. Nanti tahun depan
Mengeluarkan lagi 2 model. Begitu. Ya, manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa dan model manusia? Berapa banyak? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan model sejumlah manusia. Ya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk rupa sejumlah manusia. Itulah al-musawwir. Al-musawwir. Ya, dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk rupa yang sangat terbaik, sangat indah sekali. Ya, tadi burung indah sekali. Nah, tentu saja manusia lebih indah sekali. Ikan-ikan indah sekali. Tentu saja manusia lebih indah lagi. Ya, yang ini pertanyaan, kenapa manusia indah sekali? Apa sih yang membuatnya indah manusia itu? Apa? Amal. Apa yang membuat manusia itu indah? Apa? Jadi selain bentuk tadi kan fi ahsani taqwim, ya, manusia dibentuk dengan bentuk rupa yang tadi penuh dengan keindahan, taqwim, ahsani taqwim. Di samping bentuknya bentuk rupa yang terbaik dan penuh keindahan, yang membuat manusia itu indah karena manusia bisa berbicara. Itu yang pertama. Bisa berbicara. Yang kedua, yang membuat manusia itu indah karena manusia itu bisa berpikir. Yang ketiga, yang membuat manusia itu indah karena manusia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah al-musawwir, Allah Subhanahu wa taala yang maha membentuk rupa. Nah, jadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali ketika ya menciptakan manusia. Berbeda-beda, enggak ada satu pun yang sama. Ya, yang serupa enggak ada, yang mirip mungkin ada dan banyak. Tapi yang betul-betul mirip serupa sama itu enggak ada sama sekali. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda bentuk rupanya? Kenapa? Enggak sama gitu. Beda-beda kan? Kenapa demikian? Apa hikmah di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk rupa yang berbeda-beda? Apa hikmahnya? Jamil jiddan. Untuk ta'aruf. Karena nador, pikirannya kayak itu ya. Sanes. Biasa identikan ta'aruf itu bisa nador biasanya, menikah biasanya. Jamil jiddan, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, lihat dan surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Ya, jawabannya adalah ya Yuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin aw untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada surat An-Nabayah ayat ke-8 ya mungkin. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan azwaja berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uba. Apa syu'ub? Berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa luar Indonesia. Bahasa Jepang, bahasa apa lagi? Sudan, bangsa Arab. Banyak sekali. Wa qabaila. Dan kami jadikan kalian qabail, bersuku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan yang lainnya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk rupa yang berbeda-beda? Jawabannya adalah li ta'arufu,
agar kalian ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk rupa yang berbeda-beda, li ta'aruf, supaya kita saling mengenal. Coba sekalian bayangkan kalau semua manusia sama, ya bentuknya sama, rupanya sama, wajahnya sama, semuanya sama. Jadi nggak lagi namanya Pak Hasan, Pak Abdullah, nggak ada lagi nanti kalau sama namanya. Jadi nggak lagi ada ta'aruf, saling mengenal, karena sama semuanya, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala musawwir, membentuk rupa kita dengan berbeda-beda. Karena jemaah sekalian, ya kita sebagai manusia amat sangat membutuhkan kepada yang namanya ta'aruf tadi. Kita membutuhkan saling mengenal satu sama lain. Agar apa? Agar muncul rasa cinta di antara kita, kecintaan. Ingat, cinta adalah keindahan. Cinta adalah kebahagiaan. Agar kita indah di dalam cinta, agar kita bahagia dalam cinta, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbeda-beda rupa. Ya, berbeda-beda. Nah, timbul pertanyaan lagi jemaah sekalian. Jadi tadi apa itunya? Jawabannya apa tadi? Ta'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain di antara kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda itu untuk ta'aruf. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan ta'aruf ini, perkenalan ini lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Ya kan? Ketika Allah membentuk kita, tubuh kita, rupa kita, Allah ingin perkenalan ini lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian berbangsa-bangsa. Allah pun menciptakan kalian bersuku-suku, di ta'aruf, untuk saling mengenal. Jadi tubuh rupa kita berbeda, bangsa kita berbeda, suku kita berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, li ta'aruf, agar kalian sering mengenal. Nah, timbul pertanyaan, apa yang buat seorang itu menjadi mulia? Apakah bentuk rupanya, wajahnya, apakah bangsanya, atau sukunya? Nah, tadi ayat sebelumnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Ya, jadi kemuliaan itu bukan ada pada bentuk rupa seorang, tubuh seorang. Kemuliaan itu bukan pada bangsa, bukan pada suku tertentu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu hanya ada pada ketakwaan. Siapa yang bertakwa, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sekiranya kemuliaan itu ada pada bentuk fisik, bentuk rupa, wajahnya tampan, cantik, dan ganteng gitu kan, maka orang yang paling mulia siapa? Artis. Semua mulia. Sekiranya kemuliaan itu terletak pada bangsa, maka pasti bangsa Arab mulia-mulia kan. Sekiranya kemuliaan itu terletak pada suku, maka suku tertentu yang lebih mulia. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, bahwa kemuliaan ini adalah sesuatu yang bisa diraih oleh siapapun. Ya kan? Kemuliaan ini bisa diusahakan oleh siapapun. Jadi kalau misalnya kemuliaan itu terletak pada fisik, wajah, begitu kan, maka orang yang ganteng, orang yang cantik pasti orang yang paling mulia. Di mana keadaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu ya. Di mana keadaan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan seorang yang merupakan nilai seorang itu pada ketakwaan. Ya, pada ketakwaan.
Jadi kemuliaan itu bukan terletak pada bentuk tubuh seorang, kemuliaan itu bukan terletak pada kebangsaan, kemuliaan itu bukan terletak pada suku, kemuliaan itu bukan terletak pada harta. Ini mah orang kaya mulia, enggak. Kemuliaan itu bukan terletak pada jabatan. Ini para pejabat mulia, enggak. Tapi kemuliaan itu adalah sesuatu yang bisa diraih oleh siapapun. Kemuliaan itu bisa diusahakan dan diupayakan oleh siapapun. Kemuliaan itu adalah peluang untuk siapapun. Ya, apa itu? At-taqwa. Itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah termasuk jemaah sekalian, ya termasuk juga apakah kemuliaan itu bisa diukur dengan keturunan? Keturunan? Enggak. Nah, jadi jemaah sekalian, kemuliaan itu adalah sesuatu yang bisa diraih oleh siapapun. Kemuliaan itu sesuatu yang bisa diupayakan oleh siapapun. Itulah apa? At-taqwa. Jadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bentuk rupa kita, bukan ini mah cantik, ini mah ganteng, bukan sama sekali. Bukan berupa bangsa kita, ya, bukan berupa suku kita, bukan harta atau jabatan kita, bukan sama sekali. Tapi kemuliaan itu bisa diukur dengan sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keturunan. Ini mah keturunannya mulia. Ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Apakah keturunan bisa menjadi jaminan kemuliaan seorang? Tidak. Misalnya Fatimah, siapa? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba bandingkan lebih mulia mana dengan Abu Bakar? Lebih mulia apa? Dengan Abu Bakar Siddiq. Lebih mulia Abu Bakar Siddiq. Hasan Husain, siapa itu? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, lebih mulia mana? Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi kemuliaan itu bukan pada keturunan tapi tadi apa? At-taqwa. Siapa yang bertakwa? Dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita makan misalnya orang kaya, kita muliakan gitu ya, kadang-kadang orang pejabat nih muliakan. Ya, kita harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Ternyata kemuliaan itu bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan jabatan, bukan diukur dengan kekuasaan. Tapi kemuliaan itu ada pada ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Al-Musawwir yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa. Ya, Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa seorang, ada ganteng, ada cantik dan yang lainnya, tapi itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Ya, yang menjadi kemuliaan seorang itu diukur dengan ketakwaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi sudurikum wa ma fi qulubikum. Innallaha sunya Allah Subhanahu wa taala yanzuru, tidak akan melihat, ya, tidak akan memperhatikan ila suwarikum, kepada bentuk tubuh kalian, fisik kalian enggak. Ya, enggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila amwalikum, Allah pun tidak akan melihat kepada harta kalian. Walakinnallaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kalian. Itu apa? At-taqwa. Nah, taqwa itu merupakan amalan hati dan tempatnya dalam hati. Ya, dzalika wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu muncul dari ketakwaan dalam hati. Ini menunjukkan bahwa takwa ini merupakan amalan hati, ibadah hati. Ya, Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna wa yusyira ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu tempatnya di sini nih. Ya, sampai
berisyarat dengan jari telunjuknya itu 3 kali di sini. Ya. Nah, jadi kemuliaan seorang itu bukan diukur dari bentuk rupanya, bukan dari fisiknya, bukan dari wajahnya, juga bukan dari bangsa atau suku, bahkan keturunan, tapi ketahuan itu adalah sesuatu yang bisa diraih oleh siapapun, sesuatu yang bisa diupayakan oleh siapapun, sesuatu yang peluang untuk siapapun. Itulah apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak lagi pembahasan tentang poin yang ketiga ini. Ya. Jadi insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Jadi untuk sementara sikap kita kepada Asmaul Husna Musawwir yang pertama apa tadi? Ridha, menerima apa adanya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan berupa tubuh kita. Yang kedua apa? Tidak mencela, tidak menghina bentuk rupa seseorang. Nah, yang ketiga ini ya, apa yang ketiga? Sadar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa dalam membentuk rupa seseorang. Ini masih ada pembahasan lagi. Insyaallah kita akan bahas di bulan akan datang. Untuk malam ini ya, ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Silakan maaf. Silakan ada bertanya. Enggak, Bapak, Ibu, ada yang bertanya? Tidak ada, kita lanjut di pekan yang datang. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.